Assalamualaikum, kali ini di materi prakarya kelas 7 akan dibahas tentang contoh tahapan budidaya tanaman sayuran. Kali ini materi ini akan dibahas tentang tanaman sayuran yaitu pare. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, subscribe, serta share supaya materi ini dapat tersampaikan ke banyak orang. Oke, kita lanjut ke pembahasan materinya. Di mana materi yang akan dibahas kali ini ada tentang pengolahan tanahnya, benih atau bibit, penanaman, pemeliharaan, penyiangan, pembumbuan, penyulaman, pemangkasan, pemukusan, pemupukan, pembuatan turus dan para-para, pengendalian hama dan penyakit, panen dan pasca panen. Ini merupakan tahapan-tahapan dalam budidaya tanaman sayur. Di sini adalah pare. Pertama, ke pengolahan tanah. Tanah yang akan ditanami pare itu diolah terlebih dahulu dengan membersihkan dari tanaman lain seperti rumput dan mencangkul tanah agar menjadi gembur. Minimal 10 hari sebelum tanaman pare ditanam. Anda membuat guludan dengan ukuran lebar 150 sampai 250 cm, sedangkan panjangnya dapat mencapai 10 meter atau disesuaikan dengan kondisi lahan yang ada. Antara guludan satu dengan guludan lainnya dibuat parit dengan lebar 75 cm dan kedalaman 30 cm. Arah pembuatan guludan sebaiknya membujur dari utara ke selatan dengan maksud agar tanaman mendapat sinar matahari langsung dan penuh untuk proses fotosintesis. Anda membuat lubang tanam dengan panjang 25 cm sampai 25 cm, lebar 25 cm dan dalam 25 cm. Atau bisa juga dengan ukuran 50-50-50. Jarak antar lubang tanam 75 cm ke 7 cm atau 1 cm kali 1 cm. Guludan itu semacam gundukan, nah seperti itu. Lalu yang kedua ada benih atau bibit. Terdapat dua jenis benih yang dapat dipakai untuk penanaman pare. Jenis pertama adalah benih atau biji yang langsung ditanam di ladang, dan jenis kedua adalah benih yang telah melalui proses persemaian. Pemakaian kedua jenis ini tergantung pada musim di mana penanaman akan dilakukan. Kalau penanaman dilakukan pada musim penghujan, lebih baik penanaman dilakukan dengan menggunakan benih atau biji langsung, karena daya tumbuh benih di ladang pada kondisi tersebut dengan baik. Adapun apabila penanaman dilakukan pada musim kemarau, sebaiknya penanaman dilakukan dengan menggunakan benih yang telah disemai terlebih dahulu, karena akan terjamin daya tumbuh benih yang akan ditanam di ladang. Yang ketiga ada penanaman atau cara langsung dan cara tidak langsung. Kalau penanaman secara langsung, pertama itu caranya kita buat lubang tanam dulu dengan dibuat dengan ukuran 25 x 25 x 25 cm. Kemudian diberikan pupuk kandang yang sudah matang. Kemudian dimasukkanlah benihnya atau biji parenya ke dalam lubang tersebut kurang lebih 3-4 cm. Kemudian tutup dengan tanah. Pada waktu bersamaan benih atau biji pare ke dalam tanah, kita masukkan pula furadan kira-kira sejumput. Sejumput itu semacam ya secukupnya lah ya gitu ya. Temukan antara jari telunjuk dan jari tengah. Ya, sejumput itu kayak semacam secukupnya, yang ngambil secukupnya untuk melindungi benih atau biji dari serangan nematoda dan cacing tanah serta hewan lainnya. Ini yang semacam pengganggunya ya, sebagai hama penyakitnya, yang pengganggunya. Penanaman telah disesuaikan dengan jarak tanam yang telah dibuat tadi pada saat pengolahan tanah, yaitu 75 cm x 75 cm atau 1 meter x 1 meter dalam guludannya. Guna menjamin benih atau biji tumbuh dengan baik, lakukan penyiraman di sekitar tanaman. Penyiraman selanjutnya sangat bergantung pada kondisi cuaca. Apabila banyak terjadi curah hujan, maka tanaman sebaiknya tidak perlu siram. Apabila dalam kondisi kurang hujan atau bahkan sama sekali kering, sebaiknya itu tanaman itu disiram sebanyak 2 kali dalam sehari, yaitu pada pagi dan sore hari. Sedangkan kalau yang penanaman secara tidak langsung itu dengan cara persemaian itu terbagi menjadi 2 macam juga, yaitu yang memakai kotak persemaian dan menggunakan tanah persemaian terpisah. Persemaian di kotak itu kita buat kotak persemaian terlebih dahulu dengan ukuran panjangnya 5 meter, lebarnya 2 meter dan tingginya 15 cm. Perbandingan antara tanah dan pupuknya itu 1:1. Diaduk rata, terus kita tanam
benih atau bijinya dengan ukuran 2 kali 2 cm. Sebelum kita ditanam itu, bijinya itu direndam menggunakan atonik 2 cc atau liter selama 10 sampai 15 menit. Setelah kita angkat, benihnya yang telah tumbuh itu kira-kira tumbuh yang berumur kurang lebih 10 hari, terus kita masukkan ke dalam polybag kecil atau wadah yang terbuat dari pisang. Setelah umur 15 sampai 20 hari, bibit parenya itu akan mempunyai 3 helai daun. Kemudian baru kita pindahkan atau bibit itu siap untuk ditanam di ladang. Nah gitu. Jadi ada 2 cara ya. Yang tadi yang di kotak, terus sekarang yang persemaian di ladang. Kita membuat bedengan terlebih dahulu dengan ukuran 1,5 kali 4 meter dan cangkul tanah bedengan tersebut sedalam 30 cm. Mencampurkan tanah yang ada dalam bedengan tersebut 40 sampai 50 kg pupuk kandang dan ditambah 0,5 kg TSP lalu aduk hingga rata. Buat naungan dari rumbia dengan tinggi tiang 1 meter di sebelah timur dan 0,7 meter di sebelah barat. Tanam biji pare seperti yang dilakukan pada persemaian di kotak kayu. Selanjutnya perlakukan sama seperti yang dilakukan pada persemaian di kotak kayu. Pemeliharaan tanaman dilakukan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Pemeliharaan tanaman pare di ladang meliputi penyiangan, penyulaman, pembumbunan, pemangkasan, pemukusan, pembebanan, pembuatan turus, dan para-para. Yang pertama, penyiangan dulu. Penyiangan dilakukan untuk membersihkan semua jenis tanaman yang tumbuh selain tanaman pare. Tanaman pengganggu ini bisa berupa gulma, rumput-rumputan, dan tanaman lainnya. Pembersihan dilakukan di sekitar batang atau akar tanaman atau di antara parit-parit yang ada dengan menggunakan tangan, bisa dicabut, kita bisa cangkul, dan lain sebagainya. Penyiangan tanaman itu dilakukan untuk menghindari atau mengurangi persaingan antara tanaman yang pare yang ditanam dengan jenis tumbuhan lain yang tumbuh di sekitar tanaman pare. Yang dimana kalau ada berebutan tanaman yang tumbuh satu sama lain akan berebutan penyerapan unsur-unsur hara yang dari matahari, dari air, terus dari pupuknya. Selain itu juga penyiangan dilakukan untuk menghindari kemungkinan tumbuhnya hama penyakit yang timbul dari tanaman yang tumbuh dari selain tanaman pare. Pembumbunan dilakukan untuk menaikkan tanah yang ada sekitar tanaman pare agar akar tanamannya itu dapat tertutup. Pembumbunan dilakukan setelah penyiangan dilakukan dengan maksud untuk memperbaiki aerasi tanah sekitar akar yang menjadi padat akibat siraman air hujan atau siraman tanaman. Jadi diangkat dulu tanahnya sehingga akar tanaman itu dapat tertutup, sehingga juga memperbaiki saluran air yang masuk tanah yang ke tanahnya itu gitu. Jadi supaya menjadi padat sehingga dari akibat dari siraman air hujan atau siraman tanamannya. Lalu ada penyulaman, di mana pada waktu penanaman ada benih yang tidak tumbuh. Nah, di sini karena karena beberapa faktor, misalkan kayak kualitas benihnya, daya tumbuh benihnya, kondisi tanah, atau serangan hama, di mana tanaman yang tidak tumbuh tersebut bisa kita ganti dengan tanaman yang lebih sehat dan kuat. Nah, di sini kita sulam, nah gitu. Nah, sulam itu sebaiknya dilakukan pada saat waktu bibit tanaman itu berumur 7 sampai 10 hari setelah tanam. Lalu ada pemangkasan. Pemangkasan di tanaman pare itu bertujuan untuk mengontrol pertumbuhan batang utama, di mana tinggi batang utama itu adalah 2 sampai 3 meter. Jika terlalu panjang, maka tanaman itu tidak akan produktif lagi, makanya perlu dipangkas atau dipotong ya, misalkan yang terlalu kepanjangan. Di mana tunas yang akan tumbuh itu bisa kita alihkan ke samping, dibuat melalui para-para. Sebagai awal perambatan tunas yang tumbuh tersebut dapat digunakan tali. Lalu ada pembungkusan, di mana untuk menghasilkan pare yang bagus, yang tidak bolong, maka kita lakukan pencegahan melalui pembungkusan parenya ya. Pembungkusan parenya itu bertujuan untuk menjaga adanya serangan lalat buah yang biasanya menyerang pare pada usia muda. Bahan pembungkusnya bisa menggunakan kertas atau daun pisang yang telah kering atau kelaras.
Waktu ideal pada saat pembukusan itu pada saat tanaman parenya itu telah menghasilkan pare dengan ukuran sekitar 1,5 bulan ya umurnya, atau ukurannya itu seperti batang korek api. Lalu ada pemupukan, di mana pemupukan dilakukan untuk mendapatkan tanaman sehat, kuat, dan dapat berproduksi sesuai dengan potensi yang ada pada tanaman tersebut. Pemupukan dasarnya itu dilakukan pada 1-2 minggu sebelum tanaman pare ditanam, atau pada saat pengolahannya, atau pada saat pembuatan lubang tanam. Jadi pas saat awal itu kita sebelum ditanam benihnya atau bijinya, parenya, kita kasih pupuk dulu tuh pas saat pengolahan tanah. Nah, dimana tujuan pemberian pupuk dasar itu dengan cara membenamkan sebanyak 2-3 kilo pupuk kandang yang sudah matang ke dalam lubang tanam, yang biasanya ditambah 15-20 gram pupuk NPK per lubang tanam. Lalu ada pembuatan turus dan para-para. Tanaman pare merupakan tanaman yang merambat dan menjalar. Oleh karena itu nanti diperlukan suatu tempat yang nantinya buah parenya tersebut dapat bergantung dengan baik, sehingga pertumbuhan parenya itu dapat maksimal. Maka dibuatlah turus yang dibuat memanjang dalam batang utama pare. Sedangkan untuk pare-pare yang menjalar atau tunas-tunasnya itu dari batang utama yang akan nantinya menghasilkan buah pare. Tinggi turus dan pare-pare itu sekitar 1,5-2 meter, dengan mempertimbangkan agar mudah dalam pemeliharaan tanaman, terutama pada saat panen dan juga pada saat penyiangan dan pembangunan, serta mudah dalam mengontrol tanaman dari gangguan hama dan penyakit tanaman. Ada banyak berbagai cara, bentuk, dan pembuatan turus dan pare-pare. Biasanya itu digunakan bambu yang dengan ukuran sedang sebagai penghubung antara tanaman satu dengan tanaman yang lainnya, itu diberikan tali. Nah, nanti kan tadi kan sudah saya jelaskan mengenai budidaya tanaman parenya itu sendiri ya, dari tahap pengolahan tanah, terus pemasukan bibit atau benih parenya, sampai terakhir nanti ke bagian terakhir ya, panennya. Nah, nanti setelah ini akan saya tampilkan beberapa foto contoh tahapan-tahapannya budidaya parenya tersebut. Nah, sekarang kita kembali lagi ke pengendalian hama dan penyakit. Hama dan penyakit yang menyerang pare itu sebenarnya nggak terlalu banyak, tetapi ada beberapa hama dan penyakit itu yang perlu kita ketahui, baik itu dari gejala serangannya maupun dalam pengendaliannya. Contohnya dari hama penyakit itu lembing, atau bahasa latinnya Epilagma sparsa, yang dimana daun pare itu yang terserang akan tersisa tulang daunnya aja, daunnya menjadi kering dan kecoklatan, sehingga produksi buahnya menjadi turun. Hamanya ini berbentuk belembing bulat serta warnanya itu merah dengan bercak hitam sebanyak 12-26 buah. Lalu ada kumbang, nama latinnya Aulacopora silimis. Gejala serangannya itu tanamannya menjadi layu karena jaringan akar itu dimakan sama larva dan daunnya itu dimakan kumbang. Pengendaliannya dengan dilakukan penyemprotan insektisida curacon 500 isi. Pengendalian mekanis dapat dilakukan dengan keropyokan. Lalu ada kepik, atau nama latinnya Leptoglossus australis, di mana gejalanya ini menurunkan kualitas buahnya. Bekas serangan hamanya ini ditumbuhi cendawan nematospora. Akhirnya buahnya itu menjadi busuk. Pengendaliannya dengan menyemprotkan racun kontak seperti azodrin dengan dosis 2 cc atau per liter. Penyemprotan dilakukan setelah ada gejala serangan kepik ini. Nah, tadi kan ada pengendalian hama, terus beberapa tahapan budidaya. Sekarang kan panen. Pemetikan buah pare sangat tergantung pada pemanfaatan buah pare tersebut. Apabila pare yang dipanen itu digunakan untuk konsumsi, sebaiknya pilih pare yang bintil-bintil dan keriputnya itu masih agak rapat dengan galur-galur yang belum melebar. Panjangnya itu antara 25-30 cm dan diameter 3-5 cm. Apabila pare yang dipetik digunakan untuk benih, maka pilih pare yang besar, sehat, dan matang sempurna. Tanaman yang pare telah berumur 1,5 bulan biasanya telah berbunga dan diharapkan 1 bulan kemudian itu buah pertama dapat petik.
Lalu pada saat panen kedua, ketiga, dan seterusnya dengan jarak harinya itu panennya itu durasinya itu 6 sampai 7 hari. Kalau dalam keadaan tumbuh subur, tanaman pare itu bisa dipanen secara maksimal selama 4 bulan. Lalu pasca panennya setelah dipetik, parenya itu biasanya ditaruh di suatu wadah. Nah, wadahnya kalau untuk pasar tradisional biasanya kan menggunakan karung yang bersih. Nah, sedangkan kalau untuk pasar swalayan atau supermarket biasanya dikemas dengan plastik tipis yang tembus pandang. Dan ini ada contoh beberapa gambar tadi tahapan-tahapan budidaya tanaman parenya. Pertama kita bikin pengolahan tanahnya itu dulu tuh. Kan kita yang bikin guldan-guldan itu kan yang kayak gundukan-gundukan, terus dikasih lubang tanam, dikasih jaraknya, terus ada panjangnya kan, terus dikasih semacam kayak plastik juga. Nah gitu. Lalu kita tanam benih atau bibitnya seperti itu yang bisa ada kita beli di toko-toko yang jual bibit tanaman kayak gitu. Lalu ada penanaman. Nah, di sini kan saya mencontohkan gambarnya itu penanaman itu menggunakan polybag ya. Gitu. Atau nanti bisa langsung dari yang jual polybag terus dipindahin ke ladangnya, ke lubang tanamnya itu tadi yang besar. Nah, lalu ada yang persemaian. Nah, persemaian ini kita ditaruh di sebuah kotak dulu. Di sini contohnya contoh gambar. Terus nanti setelah kira-kira nih bagus nih kualitasnya semai ini, lalu dipindahkan ke media tanamnya yang tadi, ke lubang tanamnya itu tadi yang di tanah itu. Lalu ada penyiangan. Nah, di sini yang kita lihat nih penyiangannya seperti apa. Lalu ada penyulaman. Penyulaman kita ngambil kira-kira ada tanaman liar nggak yang ada di sekitar tanaman parenya. Lalu ada pemangkasan. Nah, di sini kita lihat apakah ada sesuatu yang janggal dan tanaman parenya. Kalau ada misalkan ada yang busuk, bisa langsung kita pangkas atau gimana gitu ya. Kalau ada tanaman liar itu bisa kita pangkas. Lalu ada pembungkusan. Di sini buah parenya untuk mencegah dari hama penyakit, kita bungkus dengan menggunakan plastik supaya terhindar dari baik itu dari lalat buah dan lain sebagainya. Kan tadi sudah saya jelaskan tentang hama penyakitnya. Lalu ada sini dikasih berikan pupuk ya di saat awal, terus nanti juga ada pemberian pupuknya lagi. Lalu pas saat nih yang di sini saya bilang tadi apa itu yang para-para. Nah, di sini pembuatan para-para itu yang menggunakan ya semacam bambu ya, di bambu melintang yang secara horizontal ya, itu kalau para-para. Kalau turus yang vertikal yang dari bambu juga. Nah, di mana bisa diikat pakai kain, terus pakai tali atau pakai kain nih. Pakai tali rafia maksudnya ya, tali rafia atau tali yang lainnya gitu kan. Kan dimana kan parenya kan tadi saya bilang tumbuhan yang menjalar kan. Nah, itu pakai para-para sama turus supaya bisa tertampung dan juga memudahkan kita untuk saat kita panen nah, gitu. Lalu di sini pengendalian hama penyakit. Yang dimana kita lihat nih kan tadi itu di contoh gambarnya, oh ini ada bercak-bercak, nah itu dia kena hama penyakit, jadinya langsung kita beri insektisidanya atau pepsidanya seperti itu ya. Maaf, saya lagi beribet. Lalu ada panen, dimana di sini kita panen, kita taruh dulu di tempat mana, terus lalu pada saat pasca panennya taruh di wadah, baik itu di karung. Nah, kalau ini kan contohnya di pakai karung-karung ya. Berarti biasanya untuk penjualan di pasar tradisional atau pasar lokal. Nah, kalau untuk pasar supermarket atau pasar modern itu pasti kemasannya lebih bagus, yang lebih rapi, yang bisa menjual nilai lebih seperti itu. Oke, cukup sekian untuk materi kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.